Hari ini kita akan belajar mengenai umat perjanjian yang keluar dari Babel. Umat perjanjian yang keluar dari Babel. Ketika bicara tentang keluar dari Babel, maka kita akan ingat, oh mereka pernah masuk ke Babel. Jika mereka itu pernah kembali dari tawanan ke Babel, oh berarti mereka pernah ditawan ke Babel. Nah, kita hari ini akan melihat tentang umat perjanjian yang keluar dari Babel. Kenapa harus memperhatikan hal ini? Kenapa ditekankan yang keluar dari Babel? Apakah itu berarti ada yang nggak keluar dari Babel? Apa hubungannya dengan kita? Nah, kita akan lihat bersama-sama hari ini. Baik, kita lihat dulu firman Tuhan di Ezra. Ezra 2 ayat 1 sampai 2. Mari kita lihat ayat ini. Ezra 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Oke, kita lihat dulu latar belakangnya. Sebentar. Kita lihat latar belakangnya. Ya. Di tahun 538 sebelum Masehi, ini sejarahnya gitu ya. Kores mengeluarkan perintah orang Israel boleh pulang. Boleh pulang. Kemudian kalau kita lihat 1 tahun berikutnya baru mereka pulang. Ada ahli-ahli teologi yang menghitung itu, mereka ketika Kores mengeluarkan perintah di tahun 538, di tahun yang sama mereka keluar. Ketika mereka berpikir seperti ini, memakai metode seperti ini, titik tolaknya 538 Kores mengeluarkan perintah, oh boleh pulang. Oh di situ juga mereka sampai, udah tiba di Yerusalem. Pada akhirnya kronologi sejarahnya itu beda 1 tahun. Kecepatan 1 tahun. Gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat supaya cocok dengan tahun-tahun yang ada, kita perlu memahami bahwa setelah Kores mengeluarkan perintah, orang Israel boleh pulang. Maka mereka perlu siap-siap. Perlu siap-siap kenapa? Karena ini mereka harus mempersiapkan untuk pulang. Itu bukannya pulang cuma bawa bagasi beberapa koper aja, bukan. Tetapi mereka ini lagi mau pindah rumah, bayangkan. Ibu-ibu kalau pindah rumah kira-kira bagaimana ya? Misalnya suami bilang, oh kita pindah ke Brisbane aja, misalnya gitu ya. Kita pindah ke Brisbane aja. Oh ya, kok tiba-tiba sekali? Ya udah, kapan? Akhir Maret aja. Gimana ibu-ibu? Gimana bisa, betul kan? Belum yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Wah, ada banyak sekali. Jadi perlu perencanaan, perlu persiapan. Apalagi ketika orang Israel itu pulang ke Yerusalem, pulang ke tanah mereka, itu bukannya mereka pulang tanpa tujuan. Mereka bukan hanya pulang, ya pulang aja gitu, kayak pulang kampung. Tetapi mereka ada tugas untuk mendirikan bait suci lagi. Bait suci yang telah dihancurkan, kalau kita belajar kan, bagaimana bait suci itu akhirnya dihancurkan. Hancur total, semuanya itu dibawa ke Babel. Nah sekarang semuanya dibalikin ke Yerusalem. Belum itu apa? Ada banyak barang yang harus dibawa, bukan barang kita aja, tetapi barang-barang gereja itu harus dibawa semuanya. Istilah zaman sekarang gitu ya. Jadi bait suci akan dibangun lagi, makanya perlu waktu. Nah, sehingga ketika kita lihat, oh berarti tahun 538 Raja Kores, Raja Persia ini, dia mengeluarkan perintah boleh pulang. Setelah itu di tahun berikutnya 537, karena ini sebelum Masehi, makin kecil angkanya ya, pemulangan pertama terjadi.
Nah, pemulangan itu ada 3 kali. Pemulangan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita akan lihat satu persatu. Tetapi di tahun 537 ini mereka pulang. Mereka pulang, dan setelah mereka pulang, tiba di Yerusalem di tahun 536 SM, bulan kedua, mereka mulai membangun bait suci. Sehingga kalau kita lihat tahun-tahunnya akan cocok. Tahun-tahunnya akan cocok semuanya dengan tahun-tahun yang dicatat di dalam sejarah. Jadi perhitungan yang Ibu lihat di layar ini akan selaras dengan perhitungan tahun-tahun di dalam sejarah nyata, sejarah dunia. Makanya Pendeta Abraham Park menyusun buku yang kelima. Ibu bisa lihat itu ada di dalam yang sudah ada bukunya gitu ya. Di bagian belakang cover itu ada transisi sejarah, bagaimana kerajaan demi kerajaan berganti-gantian, tetapi di saat yang sama bangsa melawan bangsa, kerajaan yang ini dikalahkan oleh kerajaan yang lain, kerajaan ini bangkit kemudian dikalahkan lagi. Semua sejarah berlangsung, tetapi di baliknya kita lihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu tetap jalan. Nah, kita akan lihat nanti ya. Jadi tahun 538 SM, Kores keluarkan perintah pemulangan. Tahun 537 Israel berangkat dari Babel. Mereka tiba di tahun berikutnya, di tahun 536. Pada bulan kedua mulailah pembangunan kembali bait suci. Ezra 3 ayat 8, di situ ditulis. Nah, jadi kalau kita lihat tentang hal ini, ada hubungannya hal ini dengan Daniel. Coba kita akan lihat Daniel, kita lihat kitab Daniel ya. Daniel. Pemulangan pertama itu ada hubungannya dengan Daniel. Kita lihat Daniel 10 ayat 1. Coba kita lihat Daniel 10 ayat 1. Dikatakan begini, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Di sini muncul nama Kores. Nah, Daniel, kita perlu ingat, Daniel dia dibawa dalam penawanan pertama. Okay? Dan ini berlangsung terus, dia hidup panjang umur, dari dia muda sampai dia itu lanjut usia, dia tinggal di Babel. Dan pemerintahan itu sudah berganti dari Nebukadnezar, Raja Babel. Ini sudah dikalahkan Babel itu, sekarang media Persia menjadi penguasa dunia. Tetapi Daniel tetap menjadi pejabat di sana. Di Daniel 10 ayat 1 dikatakan, Daniel ada di di situ dinyatakan bahwa pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, firman dinyatakan kepada Daniel. Ya, seperti ini. Jadi tepat sebelum Daniel menerima penglihatan ini kan penglihatan yang Daniel terima kan di Daniel pasal 10. Kalau kita perhatikan, itu Daniel melakukan doa selama 3 minggu. Daniel itu berdoa selama 3 minggu. Daniel 10 ayat yang kedua dikatakan, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. 3 minggu ibu-ibu puasa katanya. Jadi nggak makan nggak minum, puasa selama 3 minggu. Kita bisa lihat di sini Daniel 21 hari dia berdoa, berkabung. Dia berdoa untuk apa? Untuk bangsanya. Tuhan, bangsa kami, tolong bangsa kami. Jadi Daniel sangat-sangat memperhatikan tentang kehendak Tuhan, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan ini. Di
situ dikatakan dia berkabung gitu ya, berkabung. Jadi berdoa berkabung. Dan penglihatan ini kalau kita lihat, penglihatan yang dialami oleh Daniel ini semua digenapi. Ya, digenapinya seperti apa? Digenapinya dengan mulailah pemulangan pertama. Mulailah pemulangan pertama. Nanti ibu-ibu bisa baca Daniel pasal 10 gitu ya. Daniel pasal 10. Karena Daniel pasal 10 ini berbicara tentang sejarah penebusan yang akan terjadi di masa depan. Jadi belum terjadi. Belum terjadi tetapi itu akan terjadi di masa depan. Semuanya diperlihatkan kepada Daniel. Bahkan Daniel melihat ini tentang hal-hal yang tentang kedatangan Tuhan kembali. Ya, tentang kedatangan Tuhan kembali. Semuanya ada di sini. Sudah dinyatakan. Makanya Daniel mau menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Pada akhirnya Tuhan memperhatikan Daniel dengan doanya. Tuhan membuat Raja Kores itu tergerak hatinya dan memberikan atau mengeluarkan perintah untuk orang Israel boleh pulang ke kampungnya. Kalau kita lihat catatan Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, dia pernah menulis di dalam bukunya, dia katakan begini, Kores, dia membaca kitab Yesaya. Dikatakan bahwa dia membaca kitab Yesaya. Kitab Yesaya yang mana? Ya, kitab Yesaya yang mana? Kalau kita lihat, dia membaca kitab Yesaya dan ditemukan tentang nama dia ada di sana. Ya, nama dia ada di sana. Di Yesaya 44 dan Yesaya 45 ada di situ. Dikatakan, ini Yesaya hidup jauh sebelum Daniel, sebelum Kores ada. Bahkan sebelum semua orang di zaman itu ada, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang dia. Dia katakan begini, Yesaya 44 ayat 28, akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di kitab Ezra pasal 1, kita lihat Ezra pasal 1, kita akan lihat bagaimana hal ini digenapi. Ya, digenapi. Ezra 1 ayat 1 dikatakan begini, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi yang diucapkan oleh Yeremia itu apa? Itu adalah 70 tahun orang Israel akan ditawan di Babel. Tetapi setelah itu Tuhan akan mengembalikan mereka. Nah, makanya di sini Ezra sambil menunjuk kepada nubuatan Yeremia tentang 70 tahun itu disampaikan bahwa apa? Firman untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata apa yang disampaikan oleh sejarawan Yahudi yang bernama Josephus itu benar adanya, cocok dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab ini, di kitab Ezra, bahwa Kores suatu ketika dia membaca kitab yang ditulis oleh Yesaya mengenai dirinya. Nah, siapa yang menggerakkan Kores? Dia kan raja kafir. Siapa yang menggerakkan dia untuk membaca kitab Yesaya? Itu adalah Daniel. Kenapa? Karena Daniel merupakan orang yang berpengaruh di zamannya Kores. Seperti ini ya. Pada akhirnya mereka pun keluar. Seperti apa pemulangan ini terjadi? Dan siapakah pemimpin yang memiliki peran penting di zaman itu? Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat tentang Zerubabel. Dia seorang pemimpin. Dia pemimpin pemulangan pertama dari Babel. Kalau kita lihat di Ezra 2 ayat 2, jadi ada 11 orang
ada 11 orang pemimpin. 11 orang pemimpin. Dalam bahasa aslinya kalau kita lihat Ezra 2 ayat 2, kalau kita baca Ezra 2 ayat 2, dikatakannya begini. Ezra 2 ayat yang kedua, dikatakan begini. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua. Jadi seolah-olah sama aja nih. Ini semua pemimpinnya kan? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Termasuk Zerubabel itu ada 11 orang pemimpin. Tetapi dalam bahasa aslinya, kata mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, itu adalah ini. Mereka yang datang bersama-sama Zerubabel ialah, jadi dari antara para pemimpin pemulangan, pemimpin mereka itu siapa? Siapa pemimpin dari pemimpin ini? Dari 10 pemimpin ini? Dia adalah Zerubabel. Zerubabel adalah pemimpin. Makanya kita bisa melihat, Alkitab lebih menekankan Zerubabel daripada 10 orang pemimpin lainnya. Makanya dia merupakan pemimpin tertinggi di dalam gelombang pertama pemulangan dari Babel. Jadi mereka siap-siap, pada akhirnya mereka pulang. Mereka pulang, mereka berangkat. Ini, tahun 5, tadi saya ulang. Tahun 5, 38 SM, Allah menggerakkan hati Kores supaya Israel pulang kampung. Bangun kembali bait suci. Tapi di tahun berikutnya barulah mereka berangkat. Baru mereka berangkat. Dan jumlah orang yang pulang kalau kita lihat itu 49.897 orang. Sekali lagi, yang pulang itu adalah 49.897 orang. Apa artinya? Artinya banyak yang gak pulang. Lebih banyak orang yang memilih untuk gak pulang. Seperti ini. Ini menjadi pertanyaan, kenapa mereka tidak mau pulang? Betul ya, kenapa mereka nggak mau pulang? Bukankah pulang kampung itu nyaman? Ibu-ibu ada kampung halaman ya? Misalnya Ibu Chandra saya nggak tahu. Kampungnya di mana, Bu? Jawa Timur, bukan? Atau ada yang lain? Kampungnya? Iya, Surabaya, Bu Chandra. Surabaya ya. Kalau Ibu Lili di mana? Nggak punya kampung saya. Waduh, nggak punya kampung. Ya. Orang Jakarta sejati. Terlalu banyak pindah-pindah. Nah, kalau kita punya kampung, seharusnya kita kangen gitu ya. Tetapi kalau lihat zaman modern sekarang ini, orang pulang kampung itu, kalau saya ketemu dengan teman-teman saya, mereka mau pulang kampung, mereka bilang maksimal 2 minggu, that's it. 2 minggu selesai, saya harus kembali ke tempat saya beraktivitas. Karena sudah biasa di Jakarta, sudah enak, sudah nyaman di sini. Ya sesekali pulang oke lah, tetapi kalau untuk stay di sana, I don't think so. Nah ini juga yang terjadi kepada anak-anak yang saya dengar dari beberapa jemaat atau teman-teman yang ikut belajar. Mereka punya anak itu sekolah di luar. Mereka bilang, aduh mami nggak mau pulang lagi, di sini aja lebih enak, lebih nyaman gitu kan. Udah terbiasa dengan kehidupan di sana. Nah sama orang Israel, bayangkan 70 tahun mereka ada di Babel. Ada yang lahir di sana, yang mereka tahu cuma bahasa, cerita, nggak pernah lihat kampung halamannya seperti apa, bait suci seperti apa, fotonya nggak pernah lihat. Seperti ini. Jadi terlalu sulit bagi mereka yang telah hidup begitu lama di Babel, sangat sulit bagi mereka untuk pulang. Sangat sulit untuk mereka pulang. Kita lihat alasan-alasannya. Kenapa lebih banyak orang yang tidak mau pulang ke Yerusalem? Yang pertama karena Yerusalem itu sudah runtuh. Bayangkan kalau misalnya kita pulang kampung, misalnya saya pulang kampung ke Manado. Tetapi di Manado itu misalnya sudah hancur habis perang di sana. Apakah saya mau pulang? Pikir-pikir lagi kan, aduh mau pulang, di sana mau apa? Ya kan? Restoran yang jual bubur Manado aja nggak ada gitu kan. Nggak ada orang di sana, nggak ada apa-apa di sana. Saya pulang ke sana cuma ada reruntuhan saja. Orang Israel berpikir, saya pulang ke Yerusalem buat apa? Di sana nggak ada apa-apa, cuma ada reruntuhan kota saja. Rumah nggak ada, mesti bangun rumah lagi. Aduh, capek lah renovasi
Renovasi aja udah capeknya minta ampun, apalagi ini bangun dari awal. Ini yang mereka pikirkan. Kehidupan di Babel itu sudah nyaman. Sudah nyaman. Dan apa? Satu lagi yang terlalu sulit bagi mereka adalah pulang ke Yerusalem bertujuan, ada tujuan utama adalah membangun bait suci. Bayangin bangun bait suci. Aduh, saya harus pulang kampung dan bangun gereja untuk memulihkan komunitas iman lagi di sana. Aduh, di sini aja lah, sini enak banget di sini, udah oke lah di sini. Semuanya sudah rapi, ada pendeta di sini, semua ada sistem manajemennya, sudah ada pelayan-pelayannya. Saya nggak usah capek-capek. Ya udah di sini aja. Jadi mereka lebih suka, lebih nyaman di sinagog di Babel. Seperti ini. Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Saya hidup di sini sudah nyaman. Nanti saya pulang mesti bangun bait suci lagi. Bait sucinya juga luar biasa, berapa kali rumah saya. Kapan itu mau selesainya? Aduh, terlalu capek. Lebih baik saya di sini aja. Lebih baik saya di Babel. Inilah pikiran-pikiran yang muncul di dalam orang-orang Yahudi waktu itu yang tidak mau pulang. Maka coba kita bandingkan orang-orang yang tergerak hatinya untuk pulang, itu orang yang seperti apa sih? Betul ya? Jadi ketika orang yang nggak mau pulang ke Yerusalem itu menunjuk kepada orang yang nggak mau repot, nggak mau capek, lebih nyaman di sini untuk menggenapi firman Tuhan. Ya firman Tuhan lah, tetapi kan hidup saya ya hidup saya. Nah, apa kebalikan dari orang-orang seperti ini? Kita lihat. Orang-orang seperti apa yang pulang ke Yerusalem? Yang pertama, mereka orang yang percaya pada janji Tuhan. Mereka menanti-nantikan. Nabi Yeremia pernah berkata dulu. Ada juga di tulisannya. Di Alkitab ada itu. 70 tahun saja. Setelah 70 tahun kita akan pulang. Oh ya 70 tahun. Sekarang berapa tahun ya? Aduh udah lupa. Tiba-tiba apa? Sekarang pulang. Waduh mereka apa? Mereka bersuka cita. Tuhan terima kasih, janji Tuhan digenapi. Haleluya. Seperti ini. Mereka menantikan janji Tuhan. Mereka adalah orang yang menempatkan kehendak Tuhan di depan dan mereka ikut di belakang. Ini orang yang pulang ke Yerusalem. Artinya apa? Mereka tidak mengedepankan apa yang mereka ingini, tetapi apa yang diinginkan Tuhan. Makanya ada lagu yang bilang, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ibu-ibu tahu itu? Ini kalau menjelang Paskah ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuserahkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau ingini. Berapa banyak orang yang hidup seperti lagu itu. Lagunya sangat indah, tetapi ketika kita coba untuk menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu firman setiap hari. Kita perlu Yesus setiap hari. Maka orang-orang yang kembali adalah orang-orang yang menempatkan kehendak Tuhan itu apa? Kita ikut, amin, kita jalan. Ah ini harus apa ya? Iman itu udah harus levelnya itu udah tinggi. Yang setengah-setengah, aduh pulang nggak ya? Ikut nggak ya? Aduh nggak usah kayaknya ya, di sini aja kayaknya ya. Aduh gimana ya? Aduh nanti di sana gimana ya? Aduh, ini bimbang. Pada akhirnya stuck, nggak tahu mau kemana, mau ke sana atau ke sini, nggak tahu mau kemana dia. Buat apa kita belajar Alkitab? Buat apa? Supaya kita mengetahui bahwa di dalam sejarah umat Tuhan ada hal-hal yang perlu diambil keputusan, perlu ambil keputusan untuk tinggalkan yang lama, ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Jika tidak dipersiapkan fondasi firman di dalam kita, fondasi iman di dalam kita, tiba-tiba perintah itu keluar, akan sulit untuk mengikutinya. Kita perlu membiasakan diri. Makanya kenapa kita perlu pergi ke gereja? Kenapa kita perlu menyembah setiap hari Tuhan? Buat apa? Supaya kita terbiasa. Supaya kita terbiasa dan kita pun melakukannya, hidup kita terfokus kepada hari Tuhan. Ya 6 hari itu punya saya,
nantilah saya pikirin tentang Tuhan itu, tentang gereja, tentang pelayanan itu nanti hari Minggu aja. Yang lainnya kan Tuhan bilang kerja aja. Enggak, Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bekerja sambil hati mendambakan hari Tuhan. Seperti ini. Jadi inilah hidup berjalan bersama Tuhan. Ingat Henokh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dia yang menaruh kehendak Tuhan itu di depan dan ikut di belakang. Inilah hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Ini orang-orang seperti ini. Ezra 1, kalau kita lihat, Ezra 1 ayat yang kelima dikatakan, Ezra 1 ayat yang kelima. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi kita bisa lihat iman mereka itu lebih unggul dibandingkan jemaat yang lain. Iman mereka itu memikirkan tentang kehendak Tuhan, mengedepankan kehendak Tuhan. Ini dibandingkan dengan orang-orang yang gak mau pulang. Jadi yang paling mewakili iman dari umat yang pulang ke Yerusalem itu adalah Zerubabel. Di sini dikatakan setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan, gitu ya. Ini perlu ingat bahwa tujuan untuk pulang kampung, pulang ke negeri, pulang ke Israel itu adalah membangun rumah Tuhan, membangun gereja kalau dalam konteks saat ini. Jadi tujuan pulang itu bukan untuk tamasya, untuk lihat-lihat dan cari nasi goreng, cari oleh-oleh, bukan. Ini bukan untuk jalan-jalan, tetapi untuk membangun rumah Tuhan. Makanya mereka merupakan orang-orang yang satu imannya lebih unggul. Mereka menantikan di penggenapan janji Tuhan. Yeremia 25 ayat 11 sampai 12, kemudian Yeremia 29 ayat 10, di situ bicarakan bahwa Yeremia telah bersaksi firman Tuhan 70 tahun. Mereka menantikan hal ini dan mereka percaya, akhirnya mereka pulang. Ya, mereka pulang. Ini yang terjadi. Kenapa? Makanya kenapa Tuhan menggerakkan hati mereka? Ada yang bertanya begini, ya bukan nggak salah dong yang tetap tinggal di Babel, nggak salah mereka. Ya Tuhan cuma gerakan Zerubabel dan kawan-kawan, yang itu nggak digerakin, ya nggak salah dong, salah Tuhan. Kenapa Tuhan nggak gerakan semua orang yang malas-malesan, yang setengah-setengah hati? Kenapa Tuhan nggak gerakan mereka juga? Harusnya kan Tuhan gerakan mereka. Berarti kenapa Tuhan pilih-pilih? Mau itu imannya unggul, imannya luar biasa, yang setengah-setengah, yang kacau imannya. Ya kalau Tuhan itu adil, Tuhan gerakin semua orang lah untuk pulang. Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Tapi ternyata Allah tidak menggerakkan semua orang. Siapa yang Allah gerakan hatinya? Mereka yang ada hati yang menantikan penggenap firman Tuhan. Sekali lagi, Allah menggerakkan hati siapa? Menggerakkan hati orang yang menantikan penggenapan firman Tuhan. Makanya siapa yang akan menerima upah ketika Tuhan datang kembali? Itu adalah mereka yang menantikan Dia, orang yang menantikan Dia. Berbahagialah mereka yang menantikan Dia, karena apa? Akan ada upah. Jadi kita menantikan Yesus Kristus hari ini kan, makanya akan ada sukacita bagi kita semua. Oke, yang kedua mari kita lihat Zerubabel. Jadi dia bukan hanya pemimpin pemulangan kembali, tetapi dia juga merupakan pemimpin pembangunan bait suci. Jadi kadang kalau ya saya kan sudah ketua ini, nggak perlulah ketua ini, saya nggak mau lah gini. Ya saya sudah dapat tugas yang A, udah cukup A aja. Kenapa tambah-tambahin tugas pelayanan saya? Ya, jadi Zerubabel. Dia bukan hanya menjadi pemimpin pemimpin pemulangan, tetapi dia juga pemimpin pembangunan kembali bait suci. Ini luar biasa.
Makanya Zerubabel menampakkan sifat pemimpin sejati. Dia mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada rakyat, tidak pernah berubah. Jangan berubah. Ya, kita melayani, ya kita masih biasa-biasa aja, kita melayani. Setelah kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa, apakah kita harus berbeda, berubah? Jangan. Kita harus tetap melayani. Harus melayani Tuhan dan melayani jemaat, melayani sesama kita. Ya, jadi kalau kita lihat dia konsisten laksanakan tugas dia. Pembangunan bait suci itu dimulai tahun 536 SM. Ini dimulai. Tapi baru pasang fondasi, belum banyak pekerjaan dilakukan, di tahun itu juga terhenti. Banyak sekali gangguan. Ibu-ibu tahu kenapa di zaman Yesus orang Samaria itu tidak disukai, sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Sampai-sampai apa? Dari Yerusalem, ini Yerusalem itu ada di bawah, Samaria itu ada di atas. Samaria itu di wilayah dekat Galilea, antara Yerusalem dan Danau Galilea. Ini ada wilayah Samaria, ya, ada wilayah Samaria. Biasanya orang Yahudi itu mereka muternya luar biasa untuk pergi ke Galilea. Sebaliknya juga dari Galilea untuk pergi ke Yerusalem mereka harus putar jalannya jauh sekali. Kenapa? Mereka anggap injak tanah Samaria merupakan hal dosa. Kenapa? Karena Samaria merupakan orang-orang yang dipersiapkan sebagai bahan bensin neraka. Jadi mereka menganggap binatang itu lebih berharga daripada orang Samaria. Kenapa seperti itu? Kenapa? Kalau kita baca Yohanes pasal 4, Yesus dia apa? Daripada putar-putar dia langsung lewat tengah-tengah Samaria. Ya memang ada kehendak Tuhan di situ, tetapi dia langsung potong jalan, langsung lurus-lurus aja dia ikut jalan. Ya. Sampai ketemu dengan perempuan Samaria di kota Sikar. Betul ya? Perempuan itu bilang apa? Engkau seorang Yahudi bicara dengan aku seorang Samaria. Kok kita kan nggak gaul? Ini istilahnya begini. Tahu kenapa permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria itu terjadi? Yang pertama, alasannya adalah orang Samaria itu merupakan penduduk Israel yang sudah tercampur dengan darah asing. Darah bangsa-bangsa asing. Jadi sudah tercampur sana. Dan dulu kalau kita lihat di dalam kerajaan kan setelah Salomo terbagi dua kan. Ini kita sudah belajar ya. Terbagi dua, ada selatan, ada utara. Nah, yang selatan ini dihancurkan oleh Babel. Tetapi yang di utara, kerajaan utara ini ibu kotanya kan di Samaria. Yang di Israel utara ini mereka dihancurkan oleh Asyur. Dan apa yang Raja Asyur lakukan? Raja Asyur ambil orang-orang Israel itu dibuang ke kota-kota kekuasaan Asyur dan mengambil bangsa-bangsa lain untuk tinggal di Samaria dan di Israel utara ini. Jadi orang-orang yang tertinggal itu tercampur baur dan itulah orang Samaria, dikenal sebagai orang Samaria sampai ke zaman Yesus. Itu alasan pertama, darahnya sudah nggak murni Yahudi. Yang kedua, alasan yang kedua, karena ini. Karena 16 tahun terhenti pembangunan bait suci gara-gara mereka. Itu mereka tuh ganggu-ganggu luar biasa. Kalau di Indonesia ada banyak gangguan gitu ya, ada banyak gangguan ketika membangun gereja, ada banyak yang mengganggu sampai bertahun-tahun, puluhan tahun nggak bisa bangun. Nah, kira-kira mirip seperti ini. Tetapi bukan hanya terhenti begitu saja, bukan hanya mengganggu begitu saja, bukan hanya dengan ancaman, tetapi bahkan mereka ingin lakukan perang. Mereka lakukan fitnah supaya pembangunan ini bisa terhenti. Mereka fitnah, mereka laporin ke Raja Persia. Oh, itu Israel itu memberontak, mereka pengen misahin diri dari kekuasaan Persia. Oh, mesti hati-hati. Itu lihat mereka lakukan ini. Semua siapa yang lakukan? Ini gangguan ini dilakukan oleh siapa? Oleh orang Samaria. Orang Samaria. Mereka ganggunya itu sangat-sangat aktif sampai waduh, orang Zerubabel dan juga orang-orang yang kembali, mereka
harus berhenti untuk membangun. 16 tahun terhenti, bayangkan. Misalnya ibu bangun rumah, 16 tahun terhenti untuk dibangun, bayangkan. Betul ya? Ini kan suatu apa ya, 16 tahun yang lalu dan 16 tahun kemudian ini kan sangat berbeda kan? Sangat berbeda. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya di tahun 520 SM setelah 16 tahun berhenti pembangunan ini, pembangunan dilanjutkan kembali. Nah, siapa yang melanjutkan pembangunan kembali ini? Dia adalah Zerubabel juga. Zerubabel. Kita lihat Ezra 5 ayat 2. Ezra 5 ayatnya yang kedua. Kita lihat. Ezra 5 ayatnya yang kedua. Kita lihat. Ezra 5 ayat yang kedua dikatakan begini. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Oleh nabi-nabi Allah. Sini. Mereka melanjutkan kembali. Ya, mereka di sini dikatakan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Siapa? Nabi siapa yang membantu mereka? Itu adalah ayat 1. Nabi Hagai. Ini kitab Hagai ada di sini. Kemudian Zakaria, ini kitab Zakaria. Dicatat kisah yang sama. Jadi ketika pembangunan kembali setelah terhenti 16 tahun, pembangunan kembali bait suci di Yerusalem itu dicatat di kitab Ezra, Nehemia, juga ada Hagai dan Zakaria. Nah, ini nanti bisa baca di situ. Oke. Hagai 1 ayat 14, Hagai 1 ayat 14, kemudian Zakaria 4 ayat 6 sampai 10. Zakaria 4 ayat 6 sampai 10. Nah, waktu itu kalau kita lihat kan udah 16 tahun terhenti. 16 tahun terhenti. Hal ini membuat orang Israel yang ada di Yerusalem, mereka itu terlena. Terlena gara-gara apa? Gara-gara mereka berpikir, ya sudahlah. Ini ada banyak gangguan. Memang tujuan kita kembali itu untuk membangun bait suci. Tetapi ternyata ada gangguan. Kita pikir, kita doain, dan kita selalu berdoa. 1 tahun gak ada jalan keluar. 2 tahun gak ada jalan keluar. Akhirnya sudah 16 tahun. Ya mungkin bukan kehendak Tuhan kali ya. Bukan kehendak Tuhan kayaknya untuk bangun bait suci. It's okay lah, sudahlah. Tapi mereka terlena dalam pikiran mereka sendiri. Makanya dikatakan di Hagai 1 ayatnya yang kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tuhan tahu pikiran mereka. Tetapi Tuhan sampaikan bahwa kalian harus bangun lagi. Kalian hanya pikirkan tentang apa ya? Kalian hanya pikirkan tentang rumah kalian dibikin bagus-bagus. Tetapi rumah Allah kalian biarkan begitu aja. Nanti baca seluruh Hagai pasal 1. Makanya Nabi Hagai bilang apa? Kalian tidak memperhatikan. Kenapa kalian bekerja, kalian bertani, tetapi panen kalian itu dihabiskan oleh hama-hama kalian menuai tetapi tidak menuai sepenuhnya. Gara-gara apa? Kenapa tidak terjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan kalian? Karena kalian tidak memperhatikan bait suci. Seperti ini. Jadi kehendak Tuhan tidak berubah. Kehendak Tuhan adalah supaya umat yang kembali dari Babel bisa hidup berfokus kepada bait suci. Tempat beribadah. Tetapi sekarang ibadah, karena tempat ibadahnya nggak ada, mau ibadah juga sulit. Akhirnya semua orang hidup, ya sudahlah, mungkin kehendak Tuhan seperti ini, ya sudahlah. Mereka tidak mencari kehendak Tuhan. Sampai Tuhan harus hukum mereka. Sudah kasih hukuman juga. Apa yang mereka lakukan tidak berhasil. Nggak sadar-sadar juga. Sampai Tuhan harus kasih penegasan. Lewat kitab Hagai. Ya, Nabi Hagai. Reaksi orang-orang bagaimana? Ya. Coba kita lihat. Hagai 1 ayat yang ke-12. Dikatakan apa?
Dikatakan begini. Lalu Zerubbabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Jadi lewat mendengarkan firman Tuhan, kita bisa belajar sini ya. Lewat mendengarkan firman Tuhan, kita disadarkan kita bisa bertobat. Bisa bertobat. Oh, kita telah mengabaikan kehendak Tuhan. Ya, pandangan kita teralihkan, kita fokus kepada diri kita, kepentingan kita sendiri, keluarga kita sendiri. Setelah itu apa yang terjadi? Karena ada kesadaran. Jadi karena ada firman Tuhan, karena mendengarkan firman Tuhan, mereka tersadarkan, mereka bertobat. Ayat yang ke-14 katakan apa? Ayat yang ke-14 bilang begini. Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel bin Shealtiel Bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Bisa lihat di sini? Jadi semangat itu bisa muncul lewat apa? Semangat untuk lakukan kehendak Tuhan, untuk hidup lebih bergairah. Hidup itu bisa semangat gitu ya, bergairah hidup kita untuk melaksanakan segala aktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya dimulai dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Lewat mendengarkan firman Tuhan, mari kita apa? Sadar. Kita bertobat dan kita lakukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya semangat Tuhan itu akan bekerja dalam kita, akan bekerja dengan besar dalam kita. Oke, nah, seperti ini. Ya, jadi Zerubbabel memulai, dia yang memimpin juga. Ya, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Kalau kita lihat, padahal ini teguran kan? Ini nusuk hati mereka. Tetapi mereka menerima firman yang disampaikan, meskipun mereka tertusuk, mereka menganggap itu sebagai firman Tuhan, benar adanya. Mereka dengar dengan penuh perhatian. Ya, hasilnya apa? Ada pertobatan, ada semangat. Selanjutnya mereka melanjutkan pembangunan bait suci. Nah, hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin hati kita tertusuk lewat firman Tuhan itu. Bersyukurlah, betul ya? Bersyukurlah. Kita bersyukur dan berdoa, Tuhan tolong ubahkan hati saya. Kita harus minta seperti itu. Oke, jadi mereka diperbaharui, pada akhirnya mereka melanjutkan pembangunan, ya, mereka melanjutkan pembangunan bait suci. Setelah mereka dengar firman Tuhan, mereka persiapkan 23 hari kemudian mereka mulai. Mereka mempersiapkan semuanya lagi dan mereka mulai lanjutkan pembangunan. Dan kalau kita lihat karena ada Zerubbabel sebagai pemimpin, dia menggerakkan semuanya, mari kita sama-sama, kita genapkan kehendak Tuhan. Tugas yang telah dipercayakan kepada kita, ayo kita lanjutkan. Tuhan bekerja dengan besar lewat kita. Tuhan akan memberkati banyak bangsa lewat bangsa kita. Fokus hidup kita adalah bait suci. Itu sebabnya mari kita bereskan bait suci ini. Sama seperti itu. Kalau kita lihat pada akhirnya kehidupan kita harus melihat Tuhan sebagai fokus. Ibadah terhadap Tuhan, ibadah kepada Tuhan, ini menjadi suatu fokus kita. Fokus kehidupan kita. Makanya kita perlu ingatin anak-anak kita. Ayo. Hari Tuhan, besok hari Tuhan. Ayo siap-siap. Ya. Dibandingkan hari-hari biasa, harus lebih mempersiapkan diri hari Tuhan. Ayo rajin ibadah. Ya. Ya, sekarang udah PPKM-nya udah mulai dilonggarkan. Ya, udah bisa datang ke gereja ya sambil prokes, ayo kita ke gereja beribadah. Harus seperti itu. Semangat harus seperti itu. Barulah kita bisa melihat pekerjaan Allah itu berdasarkan kerinduan kita. Kerinduan kita. Bait suci itu bisa terwujud gara-gara apa? Gara-gara Daud memiliki hati yang luar biasa. Gara-gara Salomo itu memiliki hati yang rindu menggenapkan apa yang telah Tuhan rencanakan. Lewat kerinduan dari Zerubbabel,
imam besar, Yosua, kemudian seluruh umat yang kembali. Pada akhirnya mereka bisa menggenapkan setiap janji Tuhan. Dan hal-hal yang baik ya, dilimpahkan kepada mereka. 4 tahun 5 bulan kemudian, ya 4 tahun 5 bulan kemudian, bait sucinya selesai. Makanya bait suci itu selesai di tahun 520, ya 520 sebelum Masehi. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat di Matius 1 ayat 12, di situ dikatakan tentang Zerubabel sebagai anak Sealtiel. Zerubabel itu adalah anak Sealtiel. Tapi kalau kita lihat di 1 Tawarik 3 ayat 19, Zerubabel ini sebenarnya anak dari Pedaya. Siapa Pedaya ini? Pedaya ini adalah adiknya Sealtiel. Coba lihat di sini ya. Di kitab Matius, silsilah Yesus ditulisnya Zerubabel bin Sealtiel. Atau Zerubabel memperanakan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Tetapi di perjanjian lama dikatakan bahwa Zerubabel itu anak dari Pedaya. Pedaya yang memperanakan Zerubabel. Dan Pedaya ini dia adalah adik dari Sealtiel. Nah, apa maksudnya? Ini bukan bentrok ya, bukan. Ketika kita melihat ayat ini dari sudut pandang sejarah penebusan, maka masalah ini bisa selesai. Banyak orang hanya berhenti di sini, akhirnya mereka bilang apa? Memang Alkitab salah. Banyak yang seperti itu. Bahkan ahli teologi terkenal bisa salah paham tentang hal ini. Tetapi kita perlu sadar bahwa kenapa kita harus sadar bahwa Zerubabel merupakan anak jasmani, ini anak langsung darah daging dari Pedaya. Pedaya ini siapa? Adiknya Sealtiel. Tetapi marganya, nah ini istilah saya ya, marganya tetap marga Sealtiel, kakaknya. Oh, apakah ada aturan seperti ini? Ada. Namanya sistem Goel. Ya, Goel. Goel itu seperti apa? Goel itu begini. Jika seorang anak sulung dia telah menikah dan dia mati tanpa memiliki keturunan laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan, maka adik yang meninggal ini harus mengambil janda kakaknya untuk melanjutkan garis keturunan. Ini terjadi di Kejadian 3 ayat Kejadian 38. Kejadian pasal 38 itu bicara tentang Yehuda. Yehuda, anak dia yang pertama itu namanya Er dinikahkan dengan Tamar. Tetapi karena jahat mati. Belum dapat anak udah mati Er ini. Terus apa? Onan sang adik harus mengambil janda kakaknya. Janda kakaknya sebagai istri supaya bisa melanjutkan keturunan. Tetapi Onan tidak mau melakukan. Pada akhirnya dia pun mati. Karena hal yang dilakukan itu adalah jahat. Tidak mau meneruskan garis keturunan. Otomatis siapa? Sheila, anak yang ketiga harus mengambil janda kakaknya. Tetapi nggak diberikan juga seperti ini. Jadi ini merupakan suatu aturan Goel, ya aturan Goel di dalam hukum Taurat. Tujuannya adalah supaya garis keturunan itu tidak terputus, melainkan terus berjalan. Tetapi anak yang dilahirkan ini akan dianggap sebagai anak yang dilahirkan ini, misalnya Pedaya. Pedaya mengambil janda Sealtiel, betul ya? Janda Sealtiel, istri kakaknya sebagai istri. Tetapi anak dari Pedaya dan istri kakaknya ini, ya janda kakaknya ini akan dianggap sebagai anak dari Sealtiel. Seperti ini ya, akan dianggap sebagai anak Sealtiel. Makanya selalu muncul Zerubabel bin Sealtiel. Nah, jangan bingung ya di solusi. Pak Yudi, jadi kalau gitu ibunya Zerubabel ini istrinya Sealtiel ya Pak ya? Yes, betul itu. Gitu. Ya, Memang Alkitab tidak tulis, tetapi pola yang seperti ini kalau kita bandingkan dengan aturan hukum Taurat dan bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan bapak-bapak leluhur, kita bisa paham. Oh, ya nggak salah, betul ya.
memang Zerubabel ini memang anak Pedaya. Dan Zerubabel juga dikenal sebagai anak Sealtiel. Betul ya? Karena Masuk akal kan? karena ibunya istrinya Sealtiel gitu ya, Pak. Betul, berdasarkan aturan Goel tadi. Iya. Aturan kawin ipar, sistem kawin ipar. Gitu, perkawinan ipar. Tujuannya apa? Tujuannya apa, Pak, tadi, Pak? Tujuannya supaya garis keturunan terus berlanjut. Garis keturunan terus berlanjut. Tuhan sangat memperhatikan anak sulung. Betul ya? Ya, Tuhan memperhatikan anak sulung, makanya Tuhan bekerja juga lewat anak sulung. Sehingga yang diutamakan itu supaya apa? Supaya keturunan anak sulung itu tidak terputus, tapi lanjut terus. Ya, lanjut terus. Ya, ya. Bisa Makasih, Pak dimengerti ya? Yudi. Ya. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini saya udah jelasin panjang-panjang, ternyata udah ditulis di sini. Ya, makanya dikenal sebagai Zerubabel bin Sealtiel. Oke, Zerubabel bin Sealtiel. Jangan bingung di sini ya, kita sudah mengerti. Makanya ini bisa dipahami dari sudut pandang sejarah penebusan. Ya, tanpa kita memahami kenapa? Karena keturunan itu sangat-sangat penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan datang lewat Yehuda. Datang lewat kaum keluarga Israel. Betul ya? Nah, itu sebabnya sangat-sangat penting. Sangat penting umat Tuhan ini. Sangat penting mereka itu. Ya. Jadi Pak Yudi ya. tanya, sorry Pak. Nanti lupa takutnya Pak. Ya nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya apa ya? Padahal Pedaya juga termasuk satu keturunan sama kakaknya juga ya Pak ya. Kenapa kok harus apa ya? Diambil dari istri kakaknya gitu, Pak. Karena aturannya begitu. Oh, ada aturannya. Tadi saya bilang aturan hukum Taurat, aturan dari sistem Goel namanya. Ya. Goel. Dulu waktu kita belajar tentang buku ketiga, ya buku seri ketiga, nanti bisa baca di bagiannya Boas. Ya. Jadi Boas itu juga ada di situ, sistem Goel di situ dibahas. Tetapi ya itu dibahas dua hal di situ, tentang tanah dan juga tentang supaya hak kepemilikan tanah itu tidak beralih nama, tapi tetap dalam kaum keluarga itu. Yang kedua, supaya garis keturunan tidak terputus. Jadi Goel bicara tentang tanah dan juga keturunan. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat satu lagi sebagai penutup, Daniel itu masih aktif sampai tahun 536 sebelum Masehi. Pemulangan pertama itu terjadi di Babel di tahun 537 SM. Ini satu hal yang luar biasa. Daniel meskipun udah kakek-kakek gitu ya, udah lanjut usia, tetapi dia berdoa di hadapan Tuhan. Bayangkan, udah di atas 80 dia. Di atas 80 tapi dia doa puasa, bayangkan. 21 hari. Waduh, itu luar biasa. Bagaimana hatinya untuk umat Tuhan. Bagaimana hatinya supaya kehendak Tuhan itu bisa digenapi. Ya, pada akhirnya terjadi. Ya, terjadi. Kita bisa lihat kepemimpinan Zerubabel sangat dipengaruhi oleh Daniel. Betul ya? Jadi Zerubabel dan Daniel hidup semasa. Ini semasa. Ini hal-hal yang lewat buku-buku sejarah perusahaan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, kita bisa lihat, mereka masih ketemu ya. Meskipun Alkitab tidak secara langsung bilang Zerubabel hidup tetanggaan dengan Daniel. Meskipun tidak ditulis langsung seperti ini, tapi lewat tahun-tahun angka-angka ini, angka kan nggak bisa bohong. Ini semua sejarah nyata. Oh, ternyata mereka masih ketemu. Betul ya? Nah, maka hari ini secara pribadi kalau kami itu bagaimana kami hari ini itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan teladan dari Bapak Pendeta Abraham Park. Ya, pendeta yang menjadi founder gereja kami di seluruh dunia, penulis seri sejarah penebusan ini. Dan dia ingin sekali, satu hal yang dia inginkan apa? Supaya kita semua bisa sayang Alkitab. Dan menjadikan
satu moto ini moto kita. Jadi ada satu moto. Motonya itu adalah moto dari Pendeta Abraham Pak. Only Jesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Gitu ya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, mari kita apa? Membacanya sambil memiliki pikiran hanya Yesus. Hanya Yesus. Artinya kita membacanya sambil berpikir bahwa apa? Oh, Yesus sementara bekerja di dalam sejarah ini. Oh, nantinya kenapa ini terjadi? Karena Yesus akan menggenapkan semua perjanjian. Oh, karena Yesus akan menebus umat manusia. Seperti itu. Makanya iman, pengaruh iman itu sangat-sangat penting. Hari ini kita memiliki pengaruh iman kepada siapa? Betul ya? Yang paling gampang itu adalah keluarga. Betul ya? Ya, keluarga. Tadi pagi saya sementara sarapan sebelum datang ke gereja. Sebelum saya datang ke kantor. Tiba-tiba anak saya bilang begini. Mama marah-marah terus. Saya kaget. Mama marah-marah terus katanya. Saya selalu astaga. Yang dia ingat itu. Akhirnya, wah, dia jangan ingat itu. Dia harusnya ingat yang lain. Ingat berdoa, betul ya? Ingat ayat hafalan, ingat lagu-lagu, betul ya? Harus ingat yang seperti itu. Jadi saya kasih tahu istri saya, kita harus mengontrol diri ya, jangan terlalu sering marahnya. Gitu. Sambil kita jelasin kenapa marah. Memang dia baru nanti bulan Mei dia akan umur 4 tahun, jadi masih berusaha untuk belajar untuk mengerti gitu ya. Tetapi pengaruh iman itu sangat penting untuk keluarga kita. Jika kita sering berdoa, pada akhirnya itu akan muncul dan sendirinya di dalam keluarga kita. Kami berdoa, ya bersyukur karena ada rumah, bersyukur karena ada ini, bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan, bersyukur karena ada gereja, bersyukur karena ada ini, bersyukur ada mainan. Kita berdoa seperti itu, tiba-tiba dia belajar berdoa, anak saya Benjamin berdoa, belajar berdoa. Dia berdoa selalu sama. Tiba-tiba sementara doa makan, Tuhan, Bapak terima kasih ada makanan untuk Benjamin, terima kasih. Tiba-tiba dia bilang, terima kasih ada gereja, terima kasih ada mainan, terima kasih. Banyak sekali yang dia terima kasih. Hal yang seperti itu. Ya. Nah, kita pun saya harap kita memberikan teladan iman, pengaruh iman kita kepada anggota keluarga kita setidaknya. Betul ya? Kita ajak mereka untuk berdoa, doa bersama-sama, mendengarkan firman bersama-sama, ceritakan mereka apa yang kita pelajari hari ini, ya. 5 menit, 1 kalimat, betul ya? Nah, itu sudah merupakan hal-hal yang membekali mereka dalam kehidupan iman mereka. Dengan demikian kita bisa menjadi Zerubabel rohani yang memimpin perjalanan iman keluarga, lebih lagi perjalanan kehidupan yang berpusat kepada gereja sebagai bait suci Tuhan, hidup yang berpusat kepada firman Tuhan. Ya, amin. Sampai sini ada yang mau bertanya?